Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran teknik audio dan video. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang teknik pergerakan kamera. Teknik pergerakan kamera adalah teknik pemilihan luas area frame yang diberlakukan pada subjek sesuai dengan aturan teknik pengambilan gambar yang telah ditentukan atau pengambilan suatu objek menggunakan kamera. Dari gambar di bawah ini, ada sebuah kamera bagus dan mahal. Namun dalam mengambil gambar harus dibarengi juga dengan teknik dan sudut pengambilan gambar yang baik dan benar, agar menghasilkan gambar yang menarik dan indah. Di dalam sebuah fotografi, sangat penting untuk memahami bagaimana cara pengambilan gambar yang sesuai dengan tema, kegunaan foto, dan aspek lainnya. Misalnya, jika hendak foto untuk pembuatan KTP, maka teknik untuk mengambil gambar harus sesuai, yaitu menggunakan teknik close up. Oleh karena itu, tidak boleh sembarangan ketika hendak foto untuk hal-hal yang bersifat resmi. Akan tetapi, jika kalian berfoto hanya sekedar untuk hal-hal pribadi, maka tekniknya bisa sesuai selera Anda. Berikut teknik pergerakan kamera dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ukuran atau framing. Yang kedua, sudut pandang atau angle. Yang pertama, teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing. Dalam pengambilan gambar, kita juga membahas ukuran yang akan kita gunakan. Berapa ukuran yang akan kita gunakan dalam mengambil gambar? Kecil atau besar gambar selalu berbanding lurus dengan tujuan dari pengambilan gambar tersebut dapat menunjukkan atau memperjelas situasi, kondisi, ataupun emosi objek gambar. Berikut jenis-jenis teknik pergerakan kamera, ada 17 macam. Yang pertama, ada establishing shot atau biasa disingkat dengan ES. Establishing shot yaitu shot pembuka dari suatu adegan yang memperlihatkan tempat dan waktu adegan itu berlangsung, seperti tempat sekolah. Yang kedua, extremely long shot atau biasa disingkat dengan ALS, yaitu gambar diambil dari jarak sangat jauh. Yang ditonjolkan bukan objek, tetapi latar belakangnya. Dengan demikian, dapat diketahui posisi objek tersebut terhadap lingkungannya. Jadi pada gambar di bawahnya itu, terdapat sebuah objek sama latar belakang. Akan tetapi, yang lebih menonjol itu latar belakangnya, tempat lingkungannya, sehingga objeknya tampak kecil karena pengambilan gambarnya dari jarak yang sangat jauh. Yang ketiga, very long shot, VLS, yaitu menunjukkan subjek yang berada di tengah lingkungan sekitarnya. Dalam ukuran VLS ini, lingkungan di sekitar objek lebih dominan. VLS akan menampilkan panorama yang memenuhi layar, seperti gambar di bawahnya ini. Yang keempat, medium long shot, MLS, yaitu gambar diambil dari jarak yang wajar, sehingga jika misalnya terdapat 3 objek, maka seluruhnya akan terlihat. Bila objeknya 1, maka tampak dari kepala sampai lutut. Gambar di bawahnya juga sama, yaitu gambar dari atas kepala sampai dengan lutut. Yang kelima, long shot, yaitu pengambilan secara keseluruhan tubuh dari kepala sampai kaki. Gambar diambil dari jarak jauh, seluruh objek terkena hingga latar belakang objek. Gambar di bawahnya juga sama. Di pengambilannya dilihat dari jarak jauh. Semua terkena, yaitu seluruh badan, dari atas kepala sampai kaki.
Latar belakangnya pun juga tepat, yaitu lingkungan sekolah. Yang keenam, full shot, yaitu pengambilan gambar objek secara penuh dari kepala sampai kaki. Fungsinya memperlihatkan objek beserta lingkungannya. Full shot ini biasanya dimaksudkan untuk memberi kesan atau hubungan antara subjek atau objek dengan lingkungannya, dan juga diambil menggunakan lensa lebar. Yang ketujuh, knee shot, yaitu pengambilan gambar objek dari kepala hingga lutut. Kedelapan, wide angle, sudut lebar, yaitu ukuran pengambilan gambar yang memasukkan keadaan sekeliling jadi sudut lebar akan memberikan pandangan atas keseluruhan keadaan. Kesembilan, mid shot, yaitu menunjukkan mulai bagian kepala sampai pinggul. Ukuran mid shot ini berfungsi untuk menunjukkan siapa yang sedang melakukan aksi. Yang ke-10, medium close up, yaitu menunjukkan mulai bagian kepala sampai bahu. Fungsinya untuk mempertegas profil seseorang sehingga penonton jelas. Biasanya pada teknik medium close up ini digunakan untuk pengambilan gambar dalam wawancara. Ke-11, close up, yaitu gambar diambil dari jarak dekat. Dalam merekam suatu gambar subjek yang tengah melakukan aksi, maka close up berfungsi untuk memfokuskan sebuah aksi yang tengah dilakukan. Hanya sebagian dari objek yang terlihat, seperti hanya mukanya saja, yaitu dari ujung kepala hingga leher atau sepasang kaki yang bersepatu. Close up biasanya pengambilan objek dalam jarak dekat yang dimasukkan untuk menunjukkan detail yang lebih besar kepada penontonnya. Ke-12, big close up, yaitu pengambilan gambar hanya sebatas kepala hingga dagu objek. Fungsi untuk menampilkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek, seperti memberi kesan emosional dari wajah yang disorot ataupun suasana dan situasi yang diinginkan. Ke-13, extreme close up, yaitu pengambilan gambar sangat dekat sekali, hanya menampilkan bagian tertentu pada tubuh objek, seperti hidung pemain, atau bibir, atau ujung tumit dari sepatu. Ke-14, one shot, yaitu pengambilan gambar satu objek. Seperti gambar di bawahnya, hanya terdapat satu objek saja. Yang ke-15, two shot, yaitu pengambilan gambar dua orang. Ke-16, three shot, yaitu pengambilan gambar 3 orang, yang sama dengan gambar yang di bawahnya ini. Ke-17, group shot, yaitu pengambilan gambar yang melibatkan sekumpulan orang. Contohnya sama seperti di gambar ini, banyak sekumpulan orang yang disebut dengan teknik group shot. Yang kedua, teknik pergerakan kamera berdasarkan sudut pandang atau angle. Kamera angle adalah penanda lokasi yang spesifik di mana kamera ditempatkan untuk mengambil gambar. Sebuah adegan dapat diambil dari beberapa sudut secara bersamaan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk menghasilkan gambar atau video yang menarik dan profesional, sangat disarankan untuk mengerti dan paham akan sudut pandang dalam pengambilan gambar. Yang pertama, normal angle, yaitu pengambilan gambar dengan sudut pandang yang normal atau sejajar dengan mata manusia. Yang kedua, high angle, yaitu pengambilan gambar pada sudut pandang yang tinggi sehingga objek tampak terlihat lebih kecil dan memberi kesan dramatis serta kerdil. Yang ketiga, low angle, yaitu
pengambilan gambar pada sudut pandang yang rendah, dari sudut bawah ke atas, sehingga objek akan terlihat lebih tinggi. Yang keempat, bright angle, yaitu pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat tinggi dan jauh, sehingga objek berada di bawah dan akan terlihat semua luas bentuknya dari atas. Biasanya pengambilan teknik ini menggunakan drone agar mudah dilakukannya. Dan yang terakhir, frog angle, yaitu pengambilan gambar pada sudut pandang yang sangat rendah dan dekat dengan objek. Dan materi ini telah selesai, dan sampai jumpa di waktu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.